Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 6 Januari 2024 bersama saya Prasetyan Daru Pirnantio. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk malam yang sudah kami lewati dan istirahat yang Tuhan sudah berikan. Sebelum melakukan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami akan sejenak mendengarkan sabda-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk setiap kami agar dapat memahami dan melakukan sabda-Mu, agar kami dapat mengawali tahun baru ini dengan sikap yang tepat dan benar. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Koper Kehidupan, yang saya ambil dari website Enjoying the Journey dan ditulis oleh Dr. Scott Pauli. Selama bertahun-tahun, saya telah belajar bahwa yang terbaik adalah melakukan perjalanan yang ringan. Perjalanan yang ringan maksudnya membawa barang sesedikit mungkin. Barang bawaan akan memperlambat saya dan membebani saya, terutama jika kita bepergian menggunakan kendaraan umum. Perjalanan akan jauh lebih menyenangkan dengan membawa barang sesedikit mungkin. Prinsip ini juga dapat berlaku dalam kehidupan. Mari kita membaca Alkitab dari Filipi 3 ayat 13-14. Rasul Paulus menulis, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin kita berpikir bahwa penulis yang menulis kata-kata ini tidak memiliki hal buruk yang menghantui ingatannya, tidak ada kenangan masa lalu yang mematahkan semangatnya. Itu tidak benar. Rasul Paulus memiliki masa lalu. Kita semua juga memiliki masa lalu. Masalah besar pada manusia bukanlah karena mereka tidak memiliki masa depan, tetapi mereka memiliki masa lalu yang belum mereka atasi. Kita tidak dapat meraih jika kita tidak dapat melupakan. Kita tidak dapat menghargai apa yang ada di depan kita jika kita dikuasai oleh apa yang ada di belakang kita. Kita tidak dapat melakukan satu hal yang Tuhan ingin kita lakukan jika kita terbebani dengan hal-hal di masa lalu. Jika Rasul Paulus melihat masa lalunya, ia melihat banyak hal. Yang pertama mungkin kegagalan, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Yang kedua, ketidakadilan dalam Kisah Para Rasul 16. Yang ketiga, perselisihan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 36-41. Yang keempat, hari-hari yang sulit dalam Kisah Para Rasul 21-28. Yang kelima, kritik 1 Korintus 9 ayat 1-6. Dan yang keenam, yaitu hubungan-hubungan yang mengecewakan, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dan 14. Bahkan mungkin yang sama melemahkannya, ia melihat keberhasilannya sendiri dalam hal-hal yang tidak penting bagi Tuhan, seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 4-6.
Rasul Paulus memilih untuk melupakan semua hal itu, untuk melanjutkan hidup. Kita dapat memilih untuk berkubang di dalamnya, menggerutu dan mengeluh, atau kita bisa melanjutkan hidup. Tuhan dalam kasih karunia-Nya telah menyediakan jalan untuk melewati masa lalu kita. Ingatlah, iblis si penuduh selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Tuhan lebih peduli dengan masa depan kita, dan seharusnya kita juga begitu. Karena Allah kita adalah Allah yang memiliki permulaan yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini adalah hari yang baik untuk mendapatkan pengampunan dan awal yang baru. Hari ini juga merupakan hari yang baik untuk memberikan pengampunan. Kebanyakan orang terjebak pada hal terakhir yang mereka tolak untuk dilupakan. Inilah saatnya untuk melanjutkan hidup. Jika kita terus memungut barang bawaan dari kehidupan, pada akhirnya kita tidak akan mampu membawa semuanya. Banyak pelancong yang terjebak membawa beban yang tidak seharusnya mereka bawa. Letakkanlah semua itu dan mari melangkah maju dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan dapat menanganinya dengan lebih baik dari yang kita bisa. Saat kita memulai tahun baru yang luar biasa ini, penting untuk merenung dan berdoa. Kita harus menggunakan saat-saat seperti ini untuk memeriksa diri kita sendiri. Mari kita membuat daftar area dalam hidup, keluarga, dan pelayanan yang kita ingin Tuhan menolong agar kita melangkah maju tahun ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengesampingkan segala sesuatu yang akan menghalangi kita untuk maju bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pengampunan dan awal yang baru. Kalau kami dapat melupakan apa yang di belakang kami dan melanjutkan hidup, itu karena Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan kami. Di tahun yang baru ini, berikanlah kami kekuatan di dalam batin kami, sehingga kami dapat selalu bergerak mengarah kepadamu. Kiranya kami dapat terus maju. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.